Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 6 orang korban tewas akibat kebakaran karaoke di Kota Tegal telah diambil pihak keluarga masing-masing Selasa dini hari untuk dimakamkan. Pura-pura ingin membeli motor, seorang lelaki di Kota Semarang malah membawa kabur sepeda motor yang akan dibeli. Hari terakhir batas waktu pengurusan berkas pindah memilih Senin lalu, antrean warga di KPUD Banyumas terjadi hingga malam hari. Di hari terakhir mengurus berkas pindah memilih, antrean warga di KPUD Banyumas terjadi hingga Senin malam. Ramainya warga ini mayoritas adalah mahasiswa yang ingin menggunakan hak suara dalam pemilu 2024. Meski sudah gelap, KPUD Banyumas masih saja ramai. Ya, ini bukan protes massa tetapi antrean warga yang mengajukan pindah pemilih dalam pemilu 2024. Batas akhir mengurus pindah memilih pada 15 Januari lalu membuat warga, terutama mereka yang berstatus mahasiswa, harus segera mengurus berkas agar mendapatkan hak suaranya. Tidak sedikit yang mengantre sejak siang. Banyaknya minat yang ingin pindah memilih membuat antrean panjang dan semakin lama. Mayoritas mahasiswa dari perguruan tinggi di Purwokerto yang mengurus pindah memilih ini memanfaatkan hak suara perdananya dalam pemilu 2024. Mereka semangat mengurus pindah memilih untuk bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi mendatang. Kemarin baru dapat info juga beberapa hari terakhir, paling 2 hari kemarin deh. Terus ternyata baru tahu kalau penutupannya tuh hari ini gitu. Jadi baru ngurus hari ini gitu. Malam-malam diurus ya? Aku udah dari tadi siang, cuma tadi ngantri, akhirnya sampai sekarang. Dari data KPUD Banyumas, mayoritas warga yang mengajukan pindah memilih ke wilayah Kabupaten Banyumas adalah mahasiswa dari sejumlah universitas yang ada di Kota Purwokerto. Seluruh KPU Kabupaten PPK dan juga PPS harus melayani kawan-kawan pemilih yang akan melakukan proses pindah memilih sampai dengan jam 23.59. Untuk hari ini memang sangat banyak sekali yang mengajukan pindah memilih. Dominasinya adalah dari pemilih yang memang kuliah gitu ya. Mahasiswa ya? Mahasiswa yang ada di kampus-kampus yang ada di Kabupaten Banyumas, di Purwokerto khususnya. Dari data KPUD Banyumas terdapat sebanyak 17.000 warga yang mengajukan pindah lokasi memilih. Sebanyak 9.536 warga mengajukan pindah memilih di wilayah Kabupaten Banyumas. Sedangkan 8.374 orang mengajukan pindah memilih keluar Kabupaten Banyumas. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Penyortiran dan pelipatan surat suara terus dikebut jelang hari pencoblosan. Di Kota Semarang, surat suara yang dilipat sudah 70%. Sementara di Kudus, jumlah surat suara rusak masih ditemukan tetapi hanya sekitar 0,4%. Surat suara pemilu 2024 di Kota Semarang sudah rampung sebesar 70%. Ada 525 warga dilibatkan KPU Kota Semarang dalam proses tersebut. Bertempat di gudang logistik KPU Semarang di kawasan industri Candi Ngalian, para tenaga lepas diberikan keluasan untuk waktu istirahat, asalkan mampu menyelesaikan target surat suara yang terlipat. KPU Kota Semarang sudah menyelesaikan pelipatan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan nantinya akan menyelesaikan DPD dan Presiden. Mereka menargetkan seluruh surat suara rampung pada 18 Januari mendatang. Mereka boleh istirahat kapan saja mereka mau, asal kemudian mereka sudah menyelesaikan minimal satu kotak atau 2 kotak gitu misalnya. Jadi mereka tidak meninggalkan kotak suara mereka itu kotak surat suara itu dalam kondisi terbuka, harus sudah dalam kondisi selesai. Masalah kemudian nanti belum habis, mereka mau istirahat itu belum boleh. Kami menargetkan untuk seluruh proses sortir lipat itu sekitar tanggal 18 Januari. Nanti setelah itu kemudian kita masuk dalam proses pengesetan surat suara. Jadi surat suara akan dimasukkan ke amplop untuk kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam kotak suara.
Dalam prosesnya, KPU Kota Semarang menemukan surat suara yang rusak seperti adanya bercak tinta dan tulisan yang kurang terang hingga robek pada kertas suara. Namun, angka kerusakan masih terbilang normal, yakni 0,4%. Sementara KPU Kabupaten Kudus menemukan 13.000 lebih surat suara rusak saat proses penyortiran dan pelipatan surat suara. 13.000 surat suara yang rusak karena adanya sobekan atau kesalahan cetak. Ada beberapa, jadi kalau presiden itu kemarin data kami 4.134, kemudian yang DPR 4.222, DPRD provinsi 2.686, kalau DPRD ini per masing-masing dapil 1 1.237, dapil 2 603, dapil 3 586, dapil 4 441. Surat suara rusak nantinya dibuatkan berita acara untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPU Pusat. Hingga 15 Januari lalu, KPU Kudus telah mengerjakan surat suara untuk DPD RI dengan melibatkan 222 tenaga lepas. Proses ini terus dikebut mengingat penyedia memberi batasan dan produksi percetakan suara sehingga sebisa mungkin data surat suara rusak segera dikirim untuk dicetak kembali. Ali Muftagirin, Arif Nur melaporkan dari Kota Semarang dan Kudus. Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1. Deklarasi di Kota Semarang dihadiri ratusan alumni HMI. Deklarasi dukungan untuk paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ditandai dengan ikrar bersama seluruh pengurus dan alumni HMI di salah satu hotel di Kota Semarang. Mereka juga membentuk pergerakan Insan Cita for Amin yang dibentuk di setiap kabupaten Jawa Tengah. Misinya memenangkan pasangan Amin dalam Pilpres mendatang. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka juga mendapat dukungan dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya. Deklarasi digelar di kediaman Prabowo di Kartanegara, Jakarta pada Minggu sore. Ketidakhadiran Prabowo Gibran diwakilkan Wakil Ketua TKN, Juri Ardiantoro. Alasan Penjahit Indonesia Raya mendukung pasangan Gibran karena mereka menilai paslon nomor urut 2 bisa memperhatikan industri garmen dan konveksi di Indonesia. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui komunitas motor di Pekalongan. Ganjar meminta kepada anak-anak muda pecinta motor kuno ini untuk tertib berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong. Penggunaan knalpot brong di masa kampanye terbuka dinilai bisa mengganggu ketertiban masyarakat. Usai bercengkrama dengan ratusan pemotor, Ganjar melakukan safari politiknya di wilayah Pekalongan dengan berkonvoi menggunakan Vespa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.